kembali lagi di Menyala Project dengan Dapur Politik. Kita hari ini temanya akan membahas terkait dengan persiapan 17 Agustus. Betul, karena kita berdua ini merasakan belum merdeka. Belum merdeka dari hutang. Betul, karena saya masih punya cicilan. Betul, saya masih 7 tahun cicilan rumah saya. Saya sudah selesai harusnya, tapi belum selesai cicilannya. Oh, cicilan jadi apa itu? tanggalnya limitnya sudah. Oh, limitnya sudah. Tapi cicilannya belum selesai. Nah, semua orang... Mungkin ada yang mau bantu memerdekakan kita berdua. Nah, benar, Ya memerdekakan kan? Mas dari Ian juga hutang. masih mau dong. Iya, merdekakan dari hutang piutang ya Bang ya. Betul. Karena orang yang merdeka itu adalah orang yang tidak memiliki hutang piutang. Katanya gitu. Katanya gitu. Tapi ya beda-beda semuanya Iya kan, sih, versinya beda-beda. beda. Tapi kalau Mas Dari dulu, kalau sekarang kita bisa bahas merdeka itu apa kan? Tapi kalau dulu kecil kan pasti merdeka itu apa sih? Kalau aku dulu kecil mikirnya teman-teman merdeka itu ya lomba. Iya. Lomba-lomba. Kemerdekaan 17 Agustus itu dari saya ketika saya belum dewasa ya Bang ya. Sekarang sudah dewasa ya? Oh, sudah dewasa Bang. Oh, sudah dewasa, udah mikir cicilan, mikir tagihan listrik, semuanya lah. Apalagi sudah nggak pernah dipikir lagi kan soal negara ini. Nanti kalau Karena negara nggak mikir kita ya? negara nggak mikir kita gitu. Jadi kalau aku bilang soal 17 Agustus itu ya kemerdekaan itu identik dengan berbagai perlombaan ya kan, mulai dari macam-macam lah. Mulai dari level kampung segala macam, dan dulu setiap kali 17 Agustus itu selalu menunggu momen-momen itu. Ya kan, karena disitulah kayak kita kumpul lagi sama warga-warga gitu kan, kumpul lagi sama antar RT, antar RW, karena ada dua momen di mana dalam tanda kutip perempuan-perempuan cantik di kampung itu keluar. Yang pertama adalah momen 17-an, kedua adalah momen Ramadan, Bang. Bukan pemilu ya? Bukan pemilu. Kalau pemilu Pantesan teman saya, ada teman kita berdua namanya Mas A, itu salah satu sekretaris RW di Surabaya. Itu dia begitu senang pada saat anak-anak muda itu Karang Tarunanya itu disuruh ini, suruh itu. Berarti Iya. karena dia mencari momen itu ya? momen itu. Jadi saat raweh bulan Ramadan itu. Oh, itu keluar semua memang? Keluar semua kan, pakai mukena sama 17 Agustusan. 17-an memang. Biasanya kan ada momen tasyakuran dulu Bang. Oh ya, kok apa sih? Kok tasyakuran yang malam 17 Agustus? Oh, tirakatan. Tirakatan. Makanya ya, semua. teman kita itu mengambil posisi sebagai sekretaris RW, betul. Sebut aja A. Betul. Jangan disebut Adam loh, nggak Iya. enak. Yang disebut itu dia bermain peran di Bermain situ ya. peran. Warganya dikeluarkan semua pada saat taraweh dan 17-an. 17-an. Bahkan sekarang Pantarlih itu di Pantarlih. lingkungannya itu diambil anak-anak muda semua di situ. Ayo, Pak. Iya, Pinter memang. Benar. Memang tokoh di kampung kan. Tokoh di sekretaris kampung. RW. Sekretaris RW, dan nantinya katanya mau akan calon ketua RW berikutnya. Waduh, luar biasa. Gercep ya. Gercep. Ternyata nggak cuma di circle tertinggi negara ini ya Iya. yang mainnya gercep. Jadi memang di level-level terendah pun sudah ada arah ke sana. Arah ke sana. Nah, itu gimana? Tahu tadi nyambung itu sampai ngajar ke sana terus. Lomba-lomba gimana lomba-lomba? Ya, lomba-lomba itu kan selalu ya Bang ya, selalu diidentikan dengan kesenangan. Terus kemudian tadi lebih kepada mengingatkan bahwa proses perjuangan yang kita lakukan hari ini itu ya hanya sekedar melakukan perlombaan. Tidak seperti zaman-zaman dulu yang harus bergerilya, berdarah-darah gitu kan, yang harus mengorbankan jiwa dan raganya. Tapi hari ini ya udah cukup dengan melakukan lomba-lomba yang unik gitu kan, yang nyentrik, itu sudah mengingatkan kita terkait dengan perjuangan kemerdekaan. Lomba apa yang kamu suka? Lomba Dua. aku suka itu adalah kalau Jangan pukul guling. ini sih Bang, apa namanya, megang belut itu ya. Oh, megang belut. Iya, karena kan kayak licin megang ya. sendiri ya. Ya kan licin gitu ya. Jadi memang itu Oh, belutnya gini ya? Iya, megang Oh, belut. iya. Sama? Sama Itu pas kecil kan megang belut. Iya. Pas gede kamu makan terus dibuyuli Iya, belutnya. betul. Megang yang lain gitu. Sama ini, apa sih yang ini loh Bang, tahu nggak yang ngambil koin dari... Oh iya, itu buah apa sih? Semangka. Enggak, Mas. Cempedak ya? Yang pokoknya hitam-hitam Iya. tuh, dikasih oli Dikasih gitu. oli. Semangka biasa tuh. Aku cempedak kalau nggak salah. Bukan ini. Pokoknya ada kok. Itu kan kayak celometan semua gitu ya Bang. Kalau sekarang sih lucu ya. Kalau dulu lucu ya. Kalau sekarang kan kayak lu bahaya gitu kan. Apa Iya. ini kan bahaya kan. Jadi itu sih Pegang yang belut pegang sama belut sama. Kalau Bang apa Bang? ngambil itu ya. Kalau aku karet di muka. Aku nggak pernah itu. Gimana? Jadi yang dikaretin loh, tau nggak? Terus Mas Ian malah nggak ini dia Nggak main lomba. Nggak main Terus lomba. karetnya harus melorot loh, Dar. Yang Oh iya. Oh iya. Itu loh. Iya. Waduh.
ada itu ya? Ada. Dulu aku mikirnya apa sih nggak jelas gitu loh. Terus begitu udah sekarang mulai banyak sosmed, oh iya lucu juga sih. Lucu. Maksudnya kalau dulu kan nggak direkam, kita cuma ngeliatin doang. Terus aku ngeliatnya kan kalau aku main orang-orang ngeliatnya gini lah. Pas aku kecil orang ngeliatnya begini. Lah, apanya yang lucu ya? Kita cuma ngeliat hidungnya si bapak-bapak itu gitu-gitu. Iya. Sama ada satu yang aku suka. Apa itu? Yang mainnya harus begini. Tahu nggak teman-teman? Hula hoop. Oh, ayo. Hula hoop. Bukan. Aku dalam botol. Iya. Itu seru banget tuh karena pensil dalam botol. iya, yang di belakang kan botolnya suka di gini-gini nih, dipindah-pindahin. Iya. Iya kan, dipindah-pindahin gini. Jadi gitu seru tuh. Iya. Sama kadang itu loh Bang, yang pakai bakpia. Bakia. Bakiak. Iya kok bakpia. Bakpia mah dimakan. Iya bakia itu yang juga kiri kanan kiri. Itu nggak sinkronnya warga kiri, itu. Kanan. Iya, ada yang Ngangkat gitu. Iya, Wah, terus karetnya copot dah. Benar. Itu kita ketika itu sih pernah melakukan kegiatan itu ketika 2 tahun yang lalu ya, ketika di HIPMI Jatim itu, di kantor BPD HIPMI Jatim itu, wah itu kemeriahannya luar biasa itu, ya kan? Kayaknya habis gini juga ada itu kok. Tapi teman-teman Surabaya yang bikin. Karena itu sangat berkesan karena ketika itu panitianya kan saya, Mas Daus, Ardhito Himawan sama Mbak Sekarang Eska. sudah jadi ini ya panitia musda ya. Iya. Saya nggak diajak jadi panitia. Oke. Ya seperti itu sih. Jadi menarik kalau kita berbicara soal 17-an karena karena waktu kecil kita hanya mikirkan namanya kemerdekaan 17-an ya lomba. Lomba dan dapat hadiah. Betul. Gitu kan. Kalau udah dulu itu kan, sekarang tadi Mas Dari bilang itu pas belum dewasa, sekarang dewasa. Arti merdeka sendiri menurut Mas Dari itu apa? Kemerdekaan, merdeka apa itu? Merdeka itu kalau sebagai orang dewasa satu sih Bang, melepaskan diri dari segala macam hutang dan cicilan. Itu arti kemerdekaan merdeka saat ini ya? Saat ini, iya. Karena ya sebagai, kita jujur ya, maksudnya ekspektasi sebagai seorang pria itu, kita selama puluhan tahun itu, kita... Ini khusus buat pria? Tiba buat pria, buat ya. Pria ya. Kalau buat cowok, belum bisa deh. Biasanya kan kalau anak-anak muda cowok. Cowok, ya iya. kan? Tapi banyak juga loh yang suka sama pria. Iya kan? Iya itu bahaya sih. Kan suka sama yang lebih usia, lebih umur, kan lebih suka pria dia. Kalau cowok-cowok kan perutnya kotak-kotak. Iya, Kayak Mas Dari dulu atau jadi cowok perut kotak-kotak. Nah, sekarang jadi bapak-bapak udah jadi pria sekarang ini apa namanya apa namanya betisnya sama kakinya. Iya betul. Ya kan? Karena olahraganya cuma lari-lari aja. Betul. Terus Mas Dari. Ya itu bebas dari hutang dan cicilan itu menurut saya adalah kemerdekaan. Karena sebenarnya. Oh. Terus? Iya. Maksudnya? Iya bebas dari Berarti hutang. kita belum merdeka dong Indonesia. Wong utangnya banyak. Gimana maksudnya? Kata Bentar, teman-teman ini bisa dipatiin dulu nggak? Ini saya tanya dulu dari ini, maksudnya Indonesia belum merdeka? Iya, kata Bu Sri Mulyani, Indonesia itu hutangnya tidak sebanyak Jepang, tidak sebanyak Amerika Serikat. Cuma Jepang dan Amerika Serikat hutangnya digunakan untuk... Nggak usah ngeles. Tadi kan bilang merdeka itu untuk dewasa bebas hutang. Iya, betul. Ini Indonesia nih udah lebih dari dewasa loh. Nggak usah lihat ada yang nelpon. Jawab dulu. Berarti Indonesia belum merdeka nih. Ya, kalau saya katakan ya itu sih Bang, itu beban ya. Nggak usah muter, jawab dulu. Apa dijawabnya ini nggak ada kamera? Iya, betul. Indonesia belum merdeka, menurut saya. Oke. Karena masih banyak yang namanya utang piutang. Masih banyak orang yang kemudian bingung besok makan apa, segala macam gitu kan. Ya, jadi selama berpuluh-puluh tahun, ini disclaimer ya, tidak hanya pemerintahan saat ini saja, tetapi pemerintahan-pemerintahan sebelumnya itu selalu menunjukkan kurangnya sinkronisasi terhadap pembayaran utang piutang. Apalagi mungkin di masa sekarang ya, dengan banyaknya program infrastruktur itu kan kemudian itu membebani APBN. Ya kan, itu yang terjadi ketika penyelenggaraan upacara merdeka di Ibu Kota Nusantara. Gitu. IKN ya? IKN. Itu juga ada beberapa pihak yang mengkritisi sebab miliaran rupiah hanya digunakan untuk kepentingan sesaat, yaitu peringatan upacara kemerdekaan. Tapi kata Pak Muldoko, KSP mengatakan nggak ada harga yang mahal untuk kemerdekaan. Saya sepakat. Iya betul. Saya sepakat untuk itu. Tidak ada yang bisa membandingkan dengan kemerdekaan. Benar gitu. Mungkin konteksnya adalah ya orang berjuang untuk merdeka, bukan. Tapi kan itu di highlight oleh orang-orang, pernyataan Pak Muldoko itu menanggapi
isu terkait dengan penyewaan mobil. Iya, walaupun banyak berita hoax teman-teman, dibilangnya 1000, ternyata 100. Dan itu juga banyak tentang dengan bus listrik, Ya, betul, apa betul, segala betul. macam. Jadi memang sekarang ini darurat informasi yang benar sih Indonesia Iya, ini. iya, Maksudnya dengan diupload tak semua udah Iya. langsung seperti itu. Jadi memang tidak ada filterisasi dulu ya Bang. Benar. Jadi salah satu disclaimer juga, salah satu di era sekarang tuh disrupsi soal media itu membuat ada misinformasi tadi. Karena sempat beberapa hari loh itu teman-teman, 2 hari Betul. apa ya, bilang 1000 yang disewa, padahal ternyata 100. Mungkin kepencet kali nolnya. Iya, dan juga saya kan beberapa kali mengirim ini ya Bang ya, mengirim makanan ke Ke Pak Muldoko. enggak ke luar pulau segala macam itu. Maksud Ngana nyinggung siapa itu? Ya, maksudnya ke luar pulau itu ternyata ada notifikasi bahwa kendaraan-kendaraan itu sudah mulai dikirim ke sana. Oke. Nah, kendaraan. Jadi kalau mau mengirim dengan kapal atau apa itu ada keterlambatan selama beberapa hari ini karena memang diprioritaskan untuk mengirim. Kirimanku terlambat berarti. Enggak, aman. Kalau mau aman. Karena kan di Kalimantan Selatan, bukan di Kalimantan Timur. Jadi seperti itu. Temen. Ya kan? Jadi ya kita harap Berarti memang tidak ada harganya untuk merayakan kemerdekaan. tidak ada harganya. Menurut Pak Muldoko. Tapi unik sih nanti kalau kita misalkan upacara di IKN ya. Karena Berarti kan presiden di IKN bersama presiden terpilih ya. presiden terpilih ya. Terus Pak Maruf Amin itu yang sorenya atau pagi itu juga? Nah, itu sekarang kepresnya kata Pak Pratikno belum rilis. Oh, belum. Belum Makanya rilis. saya bingungnya adalah, kan pasti teman-teman juga pada bingung nih, Pak Prabowo dan Pak Jokowi di IKN pagi, ataukah Wapres di Istana Negara pagi juga, Iya atau... Tapi kalau dilihat sih katanya semuanya bakal di sana semua. Oh, kalau menurut saya sih lebih oke di sana semua Iya, di sana sih. semua, karena kan supaya tidak... tamu-tamu negara akan ke sana juga kan. Iya, terus biar nggak tersorot tuh kebagi dua. Jadi tamu-tamu negara ke sana, terus kemudian Paskibraka sudah dipastikan ke sana. Itu kan pasukan pengibar bendera pusaka. Jadi ya itu menjadi momentum dan juga legacy yang diturunkan oleh Pak Jokowi, mengingat beliau kan nanti tanggal 20 Oktober sudah tidak lagi menjadi presiden kan. Gitu. Purna. Jadi ya itu tadi kemerdekaan itu memang hal yang sangat mahal gitu untuk manusia dewasa seperti kita yang sebelumnya nggak pernah ada tanggungan ya Bang ya. Selama sekian puluh tahun kita hidup jadi dari anak-anak. Kalau dulu Besar. sekolah Nggak ada bayaran malahan di enggak, sekolah. waktu sekolah ini pengen cepet-cepet gede. Kalau tahu begini mah pengen sekolah aja. Iya, terus. pengen sekolah aja, betul. Betul. Ya kan, walaupun sekolah juga belum merdeka kan, Mas. Benar. Katanya wajib belajar 9 tahun negara katanya, urusan negara. Tapi Banyak orang-orang yang tidak bisa sekolah. Nah, tidak Iya bisa kan? sekolah. Belum lagi harus beli LKS lah. Nah, betul. Iya, SPP gratis. Terus Iya sih. yang swasta tetap harus bayar. Bahkan SD itu ini Bang, kemarin SD di Kota Surabaya harus ada apa namanya? Pungli-pungli lagi. Masih ada ya. Masih pokoknya. ada. Ya, itu makanya kan di dunia pendidikan aja belum merdeka juga. 78 tahun ya. 78 tahun Indonesia merdeka, masih banyak persoalan, masih banyak hal-hal yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan kepentingan nasional kita. Tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Betul. 1945. Ya, terutama Yang pertama, bukan yang sudah diamandemen. Nah, terutama di pembukaan jelas national interest kita itu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia kan. Semoga saya sih lebih fokus kepada pendidikan. Iya, pendidikan harus gratis. Pendidikan. Jangan sudah bayar masih ditentukan lagi ntar milihnya ini, milihnya itu. betul, Nyari kerja susah. Betul. Iya kan? Betul. Ya memang sih pendidikan dan nyari kerja susah itu balik ke persennya, tapi setidaknya udah anaknya disekolahin, cari duit, jangan lagi dibebani dengan hal-hal yang terkait kemerdekaan itu sendiri. Iya, benar. Dalam hal pendidikan, belum lagi dalam hal Kesehatan. kesehatan. Wah, pokoknya banyak yang belum merdeka. Iya, apalagi hutang yang menumpuk ini bisa menjadi beban bagi Betul, presiden terpilih. karena menurut Mas Dari tadi, namanya merdeka itu bebas hutang. Bebas hutang. Dan Indonesia masih banyak hutang. Hutang. Jadi salam untuk Pak Prabowo sebagai presiden yang terpilih dengan berbagai persoalan yang ditinggalkan. Semoga beliau bisa menjadi presiden yang ya membuat Indonesia kembali. Dan menyelesaikan dunia. hingga masa jabatannya selesai. Betul. Itu ya mungkin ya berkaitan dengan kemerdekaan ya. Nah, minggu depan mungkin kita akan ngomong soal kemerdekaan dari perspektif langsung para pejuang kemerdekaan Kita ya. akan coba mencari narasumber yang memang memperjuangkan kemerdekaan. Kita akan tanya langsung
merdeka menurut beliau? Terutama Itu seperti apa? perjuangan secara fisik ya, bukan Betul. seperti kita. Kita akan Pak. tanya nih, gimana sih dengan merayakan kemerdekaan dengan banyak atraksi, pengeluaran dan segala macam, menurut Iya. beliaunya seperti apa? Iya, jadi seperti itu. Kalau kita ngomong, kita tidak ikut berjuang dalam kemerdekaan. Betul. Kita mengisi kemerdekaan aja banyak ngeluh. Iya kan, ya kita aja masih mikirin diri kita sendiri ya susah gitu kan. Tapi orang-orang itu nanti yang menjadi narasumber kita itu tidak hanya memikirkan dirinya sendiri ya, tapi sudah untuk bangsa dan negaranya. Semoga minggu depan kita akan ketemu dengan narasumber kita yang berbicara langsung soal bagaimana proses perjuangan mendapatkan kemerdekaan. Kalau Kita berdua pamit undur diri. Dirgahayu Republik Indonesia. ke 78 ya. 9. 79. 78 tuh tahun kemarin. Iya, 79. Ya kan maksudnya 79 Kan nanti. belum. Belum. Wah, tenang tak belain. Belum, Mas. Waduh, belum. 79 tahun. Oke. Jangan lupa like, subscribe, komen di Menyala Menyala Project. Dapur Politik bersama saya Muhammad Dari dan Saya Ardirio Hukom. terima kasih. Assalamualaikum. Dirgahayu Indonesia. Merdeka. Dirgahayu Indonesia. Merdeka. Merdeka. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Merdeka. Saya Eta.